Yap, you are live now. Oke. Ada. Baik, Shalom Bible Lovers. Bersyukur pagi ini kita boleh live lagi. Terpujilah Allah yang di dalam Kristus datang ke dalam dunia menebus setiap kita dan memungkinkan kita bisa beroleh keselamatan kekal. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, pagi ini saya live bersama dengan Pendeta Ray. Pendeta Ray sudah ada bersama dengan saya di dalam studio ini, ya, studio StreamYard ini. Kami akan berbincang tentang topik yang saudara sudah lihat di screen. Ahok pasti ke neraka. Nah, ada tanda tanya di sana. Jadi itu yang akan kami perbincangkan selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan kalau ada toleransi ya kita bisa sampai 1,5 jam lah ya. Dan doakan, lalu kemudian jika saudara ingin bergabung, nanti setelah pemaparan materi, saudara bisa bergabung. Saya akan membagikan link untuk Anda masuk. Ya, jadi Pak Ray masih ada di belakang saya. Sebentar lagi saya akan tampilkan. Nah, ini saya tampilkan sekarang aja ya, supaya Anda tidak penasaran. Oke, shalom Pak Ray. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Selamat pagi. Bersyukur kita bisa bertemu ya. Ya. Saudara, saya perlu ingin mengingatkan lagi bahwa Pendeta Ray adalah gembala sidang di GKII Filipi Family Yogyakarta. Beliau adalah seorang dosen juga, seorang akademisi, sekaligus penggembala, penginjil. Ya begitulah kami dibentuk di kampus ya. Dari Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia. Iya. Yang menghasilkan penginjil, pengajar, dan pengkhotbah ya. Itulah profil alumni. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, memang belakangan ini kita mendengar atau melihat tayangan-tayangan yang simpang siur tentang seorang tokoh yang saya sebut di sini, namanya Pak Ahok. Namun ketika kita bicara Ahok ya, ada putus ya. Ada suaranya. Ya koneksinya ini. Oke. Halo Pak. Koneksinya rupanya agak terganggu sedikit. Oke. Jadi memang benar-benar panas ya. Karena ada. Kenapa dia selalu hilang-hilang? Cek. Oke. Oke, baik Pak. Ini koneksinya. Saya lihat koneksi saya di sini yang delay, Pak. Iya. Jadi Bapak tidak ada masalah sepertinya. Iya, betul. Iya. Jadi statement Ahok pasti ke neraka ini yang akhirnya kami akan angkat, kami akan bicarakan. Dan tentu saja ini bukan untuk bicara tentang pribadi orang. Kenapa Pak Ahok? Karena Pak Ahok adalah ikon Indonesia, semua orang mengenalnya. Dan beberapa statement belakangan ini, statement beliau belakangan ini membuat keramaian di dunia teologi Kristen. Karena berhubungan dengan kekristenan, itu berarti berhubungan dengan kita. Karena kekristenan dimanapun atau gereja dimanapun anggota tubuh Kristus itu satu, universal. Jadi jika ada statement orang yang berkata bahwa ngapain urus pribadi orang? No, bukan pribadi yang kami urusi, tapi kekristenannya, tubuh Kristusnya. Kita percaya bahwa tubuh Kristus itu sifatnya universal. Memang ada gereja lokal, tetapi pada dasarnya tubuh Kristus bersifat universal. Sehingga semua orang Kristen itu terkoneksi itu berdasarkan Alkitab. Kita semua bersaudara. Sehingga patutlah kita untuk berbicara tentang
pengajaran Kristen tentang hal-hal yang berhubungan dengan kekristenan bersama-sama dengan santun tentunya, tanpa mendiskreditkan atau menghakimi orang lain. Oke? Jadi pagi ini kita akan bicara soal itu. Paling tidak tentu saja Bapak Ibu juga telah mengetahui latar belakang dari semua kisah ini. Dan sebelum kita mulai, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan-Mu, memohon dengan rendah hati tuntunan Roh Kudus agar kami boleh memanfaatkan waktu yang indah ini dengan maksimal, sehingga apa yang kami perbincangkan di dalam program ini itu benar-benar dapat menjadi alat Tuhan untuk pertumbuhan rohani umat dan penjangkauan jiwa. Terima kasih Bapa, tuntunlah kami hamba-Mu ini dan hamba-Mu Pendeta Ray, agar kami boleh berbicara dengan hikmat Tuhan. Ini doa kami Bapa, bahkan seluruh pendengar, seluruh pemirsa yang menyaksikan tayangan ini juga Tuhan berkati, agar kami semua boleh diberikan penerangan dan kami boleh mengerti dan iman kami bertumbuh. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berserah. Haleluya, amin. Amin, amin, haleluya. Ya, baik Pak Ray. Ya. Ini judul kita memang panas ya. Saya baru mengiklankan sudah banyak komentar, bahkan orang sudah langsung mengeluarkan kalimat-kalimat yang menurut saya sebenarnya kalau kita ambil hati itu bisa sakit hati. Tapi saya bisa mengerti bahwa memang bicara tentang seorang tokoh Gani, bicara tentang tokoh yang diidolakan, namanya disebut. Meskipun kita menaruh tanda tanya di belakang kalimat ini, tentu banyak yang langsung panas. Tapi apakah kita pagi ini kita akan lihat apakah memang kecurigaan beberapa sahabat kita itu benar ya. Nah, oke. Mari kita tahu bahwa belakangan ini tokoh yang ada namanya di depan kita ini dibicarakan hangat ya. Karena beberapa statement yang disampaikan di multimedia, di media sosial, itu membuat dunia kekristenan menjadi panas dan dikomentari oleh beberapa hamba Tuhan. Namun persoalannya bukan, kita tidak akan membahas tentang Pak Ahok secara pribadi, kita tahu itu. Tetapi kita akan mempersoalkan statement tentang Ahok pasti masuk neraka. Karena menurut saya ini krusial. Ini berhubungan dengan konsep keselamatan yang beredar di gereja-gereja hari-hari ini. Dan menurut saya Pak, itu perlu kita bicarakan, kita diskusikan. Kalau ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab, maka tentu kita harus rendah hati, jujur untuk menolaknya. Begitu. Jadi begitu ya teman-teman, ini yang akan kami bicarakan. Yaitu pada intinya kita akan membahas tentang konsep keselamatan. Oh ya, kami juga berencana untuk mengadakan diskusi ini sebenarnya 3 hari, Jumat, Sabtu, dan Minggu, hanya saja untuk jamnya. Kalau besok memungkinkan kami akan tayang lagi membicarakan ini. Tetapi hari Minggu kami sudah pastikan jadwalnya, yaitu jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Jam 2 atau jam 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan jam 3, jam 15.00 ya 15.00 waktu Indonesia Timur. Jadi saudara-saudara bisa menantikan itu. Doakan agar itu juga bisa terlaksana. Baik, saya ingin langsung saja kepada satu pertanyaan krusial mengenai topik ini, Pak. Pak, menurut Bapak, kira-kira apa yang membuat seseorang masuk neraka, Pak? Sebenarnya. Jika kita ingin memastikan seseorang masuk neraka. Ya, silakan, Pak. Oke. Terima kasih sekali lagi. Salam. Selamat berjumpa teman-teman sekalian. Ya, jemaat Tuhan dimanapun berada, rekan-rekan pengajar, saya tahu ada banyak yang ikut serta di sini. Ini kehormatan bagi saya, terima kasih banyak.
Terima kasih banyak Pak Peter ya untuk Ya, kesempatan sama-sama dibawa Pak. berbincang-bincang ya. Dan memberkati semua. Begini, sebelum saya menyinggung soal itu, beberapa hal saya sampaikan sebagai pendahuluan, tetapi ini menjadi apa ya, tali kendali untuk kita bicara ke depan. Ya, pertama itu adalah bahwa kita harus sepakat dulu. Kita harus sepakat dulu bahwa kenapa suaranya susul menyusul ya? Memang normal atau gimana? Bapak matikan ini Pak. Sebentar Pak. Coba matikan suara monitor Bapak lagi aktifkan YouTube sekarang Pak. Aduh, kayaknya enggak deh. Cek. Halo? Tidak ya. Halo. Ada? Masih ada Pak? Ya. Oke. Oh, sebentar ya, saya coba lihat yang ini. Enggak ada aja. Enggak ada ya. Oke. Ya. Oke, sudah lebih bagus? Oke. Bapak suaranya terdengar jelas di sini, Pak. Oh, begitu ya. Ya. Oke. Saya juga bisa dengar Bapak sekarang. Oke. Nah, yang pertama itu sebelum kita memperbincangkan itu lebih jauh, mesti kita harus sepakat bahwa praseposisi apa yang harus kita pakai untuk menilai ini, ya, atau memperbincangkan hal ini. Karena itu saya kira kita tidak bisa lepas ya dari 3 pilar penting kekristenan kita bahwa pertama itu adalah harus Alkitab saja. Ya, sola scriptura, karena sekolah scriptura. Saya kira itu adalah satu-satunya logika yang otoritatif dan kita bisa terima untuk dapat menilai atau mengevaluasi atau melihat konstruksi teologi apa saja. Nah, lalu kemudian sola gratia dan fide juga harus kita perhatikan serius. Nah, yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah seperti yang Pak Peter tadi katakan bahwa sedapat mungkin kita tidak memperbincangkan pribadi ya, karena sebenarnya tokoh yang menjadi awal perbincangan kita ini hanyalah salah satu dari sekian ribu atau mungkin sekian juta atau separuh orang percaya, gitu ya, orang percaya Yesus yang memiliki sikap teologi seperti itu. Nah, jadi saya selalu pakai istilah yang sesepuh kita ajarkan, indirect polemic approach, ya. Jadi harus secara santun, substansial kita memperbincangkannya. Jadi supaya apa yang kita bincangkan ini tidak saja edukatif, tetapi juga dia membangun kehidupan kita untuk menjadi seorang Kristen yang produktif ya. Nah, ada juga prinsip yang dulu ini dipakai oleh Pak Kris dengan istilah berayun, tapi dulu saya pernah keberatan dengan istilah itu. Kenapa Bapak tidak pakai istilah berimbang, seimbang? Ya. Tapi beliau di kelas-kelas kami, setiap kali saya mempersoalkan istilah itu, dia selalu bersikukuh memakai kata ini, berayun. Artinya bahwa ketika kita ada dalam sebuah topik seperti ini yang sifatnya polemik ya, kita harus pandai, ya, kita harus punya komitmen untuk dapat merangkul semua pihak. Kita tidak boleh menciptakan kubu atau lawan dengan siapa saja. Misalnya dalam teologi yang sebentar kita bicarakan ini, paling tidak kita menyentuh Calvinisme Reform atau Arminian.
Nah, yang Pak Kris maksudkan dengan kata sikap berayun itu adalah itu kita harus berada punya asumsi bahwa kita punya asumsi bahwa setiap kubu punya plus minus. Tidak mungkin Calvinis reform salah melulu atau dia benar 100%, lalu sebaliknya pada Arminian. Pasti ada benar, salah, atau kurang, dan seterusnya. Jadi kita berayun di antara itu. Jadi berayunnya itu mana yang benar, mana yang baik, di semua sisi itu yang kita ambil. Nah, bingkai berayunnya itu, rantai berayunnya itu, beliau katakan sebut sebagai rantai Alkitab. Jadi dengan kacamata Alkitab lah kita melihat semua perbedaan itu. Nah, misalnya seperti pertanyaan yang akan kita lihat, kita tidak boleh menilainya dengan teologi atau doktrin dogma siapapun itu, dari tokoh manapun itu. Nah, problem kita selama ini adalah seringkali kita datang untuk melihat sebuah kebenaran Alkitab sebelum kita secara induktif melihat afirmasi teks tentang sebuah pengajaran. Misalnya seperti teologi yang soteriologi ini. Dengan begitu mudah kita menjudgment seseorang, you ke surga, you ke neraka. Apalagi yang topik yang kita bicarakan ini. Apalagi kalau kita tahu kan, apakah semua pernyataan beliau itu menunjukkan ketidakberimanan. Nah, apakah juga yang diasumsikan sebagai pembicara atau hamba Tuhan ya, pastor yang berkata bahwa you pasti ke neraka, Pak, gitu. Apakah itu sesuatu yang benar-benar ditumpukan pada afirmasi teks? Nah, itu yang harus kita lihat. Ya. Nah, itu saya sampaikan dulu supaya kita mengerti bahwa kita melulu di sini hanya bicara sepanjang teks memberi afirmasi itu. Artinya kata teks itulah kata kita. Ya, jadi Alkitab harus menjadi sumber yang otoritatif terhadap semua bangun teologi yang kita buat. Ya. Nah, itu yang pertama supaya kita punya arahan ya. Nah, menjawab pertanyaan tadi itu sederhana, tapi bisa polemik juga karena terbukti bahwa orang-orang pelajar-pelajar Alkitab hampir terbagi dua dengan jumlah atau populasi yang sama banyak. Ya. Nah, apa indikator atau bagaimana orang ke neraka? Jelas ya, Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 3 ayat 18 dan ayat 36, dia berkata bahwa barang siapa tidak percaya di dalam nama anak Allah, ia sudah ada di bawah penghukuman. Kalau misalnya kita mau mengerti teks itu di dalam konteks dekatnya di ayat yang ke-16, itu berbicara tentang hubungan dia dengan Kristus. Ya. Nah, hubungan kita dengan Kristus lah yang menentukan kita ke surga atau ke neraka. Ayat 3:16 itu berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, jadi kebinasaan akan menjadi akhir atau sebuah kelanjutan di kekekalan bagi setiap orang yang tidak percaya. Tetapi kehidupan yang kekal adalah kelanjutan dari kehidupan temporal ini di kekekalan sempurna di sorga, jika dia percaya pada anak tunggal itu. Nah, konteks itu berbicara tentang Kristus. Jadi menjawab pertanyaan itu, ke surga atau tidak itu, atau ke surga atau ke neraka itu hanya satu soal saja, yaitu percaya Yesus. Tidak percaya Yesus. Nah, dengan lain perkataan bahwa Alkitab tidak memberikan dalil lain atau cara lain ya untuk kita percaya masuk surga atau neraka kecuali aspek itu. Ya, kalau kita misalnya belajar tentang soteriologi secara komprehensif,
dari pelajaran yang kita terima misalnya di kampus, di STI dulu, itu ada 12 pernik ya, istilah Pak Kris untuk menggambarkannya itu seperti sebuah batu mutiara. Berlian. Iya, berlian dengan sisi-sisi yang jelas, yang kalau dilihat dari satu sisi dia akan menimbulkan warna lain, tapi warna-warna itu sesungguhnya adalah unity dalam sebuah tindakan atau istilah selamat, soter, ya. Nah, dari ke-12 aspek itu hanya peranan Kristus ya. Kita belum lihat peranan Roh Kudus di dalam situ. Nah, itu hanya satu yang menjadi porsi kita, porsi manusia, ya, yaitu perpalingan. Perpalingan adalah tindakan yang terdiri dari dua aspek. Aspek pertama adalah berhenti atau bertobat Berbuat dosa dari dosa, ya, lalu berbalik arah kepada Kristus. Karena setiap orang yang tanpa Kristus dikatakan dalam Efesus 2 ayat 1 sampai 3, dia sudah mati oleh dosa dan pelanggaran-pelanggarannya, dan kita hidup di dalam itu dan di bawah kuasa iblis. Ya, kita sedang berjalan ke sebuah arah. Arahnya apa? Kematian. Gitu. Jadi waktu kita dengar firman tentang Kristus, lalu kita mengerti hal itu tentu oleh iluminasi roh, lalu kita percaya, gitu. Nah, waktu kita percaya ini, perpalingan itu berbicara tentang dua sikap itu. Secara negatif, dia harus berhenti dari arah perjalanan awal yang menuju kepada kebinasaan itu, lalu dia berbalik kepada salib Kristus. Ya. Nah, sisa daripada seluruh karya yang mendudukkan kita sebagai seorang benar Allah atau sebagai seorang selamat itu domain Allah. Ya. Mulai dari memilih, bagiannya Tuhan. Iya, itu bagiannya Tuhan. Ya, mulai dari memilih itu di kekekalan sebelum penciptaan, Efesus 1 ayat 4 dan 5. Kemudian kematian pengganti, penebusan, pemuasan sampai kepada permuliaan, itu melulu kerja Allah. Nah, jadi kalau kita misalnya menarik kebenaran ini kepada kasus yang menjadi latar belakang perbincangan kita ini, nah di situ kita sudah bisa melihat bahwa apakah tindakan negatif atau tindakan kontraproduktif yang kita sebut dengan dosa seorang percaya Yesus itu dapat memisahkan dia daripada Allah atau dapat menggugurkan dia dari keselamatan. Nah, itu kemudian menjadi terevaluasi. Karena kita tahu bahwa sola gratia menunjukkan kepada kita pertama totalitas keterampuan, ketiadaan kapasitas manusia untuk mencapai keselamatan itu. Kata sudah selesai yang Yesus nyatakan itu berbicara tentang bukan saja kesempurnaan dari sudut Allah yang mengerjakan seluruh dimensi keselamatan itu, tetapi itu juga sebenarnya sebuah pernyataan yang menisbihkan, ya, meniadakan, sebuah proklamasi yang meniadakan kontribusi manusia, baik pada tahapan memperoleh atau memelihara keselamatan. Jadi dengan lain perkataan, kalau misalnya dengan statement yang dikatakan, you kalau dosa, ini ada 5 dosa yang Anda buat, lalu Anda pasti ke neraka kalau tidak bertobat, nah itu harus dievaluasi. Ya. Nah, saya mencoba ya secara cepat saya mau membahas bagian-bagian itu supaya kita bisa mempunyai pandangan yang komprehensif tentang soteriologi itu. Pertama, sebelum kita bicara tentang keselamatan ini, yang harus kita tahu bahwa siapa manusia?
Ya, siapa manusia? Dan hakikat dia dalam konteks memperoleh keselamatan, dia punya peluang apa tidak? Gitu. Alkitab memang bilang di dalam Mazmur pasal 8 ayat 4 sampai yang ke-6 itu, manusia itu wah luar biasa. Waktu Daud jalan di soto istananya, lalu dia lihat ke angkasa, dia lihat bentangan semesta yang sangat rumit dan sangat ajaib itu, dia terkagum. Tapi waktu dia terkagum melihat bentangan itu, dia berjumpa dengan wajah Tuhan. Lalu wajah Tuhan tidak berbinar-binar melihat semesta raya itu. Tetapi wajah Tuhan justru berbinar-binar kepada Daud. Lalu Daud berkata, siapakah anak manusia itu? Sehingga engkau mengindahkannya. Siapakah anak manusia itu sehingga engkau memuliakannya? Engkau membuat dia hampir sama seperti Allah. Hampir sama seperti Allah. Iya. Dan engkau menundukkan segala sesuatu di bawah kakinya. Artinya, manusia berada pada sebuah level yang tidak ada duanya dengan makhluk apapun. Mengapa? Karena kita harus kembali kepada asal muasal manusia. Kejadian 1 ayat 26-27 berkata, Allah menciptakan kita menurut gambar dan rupanya. Saya membahasakannya dengan bahasa sehari-hari, saya pakai istilah menduplikasi. Jadi Allah berkeputusan menduplikasi dirinya sebagai pribadi merdeka di luar dirinya. Dalam wujud dan eksistensi yang disebut manusia. Manusia. Jadi kita ini, ya kita adalah duplikasi Allah. Karena Allah berkata bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Memang dalam pasal 2 ayat yang ke-7, kita diciptakan juga dari tanah. Tapi tanah itu bukan esensi manusia. Karena kita tahu kemudian tanah itu hanya menjadi skema dari eksistensinya yang adalah roh. Karena dia adalah duplikasi dari Allah yang roh adanya. Pikiran, perasaan, kehendaknya, semua itu dari Allah. Jadi, itu manusia. Jadi, dia memiliki kekuasaan yang luar biasa. Bukan saja kemuliaan intrinsik diri sebagai seorang manusia Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tetapi juga Allah berkata bahwa marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa. Jadi kita diberi otoritas atas seluruh ciptaan. Jangan lupa ya, 6 hari penciptaan, Alkitab berkata bahwa 5 hari Allah menciptakan semesta raya ini. Untuk apa? Untuk menjadi kepentingan kita. Ya. Allah menaklukkan semuanya di bawah tatanan kita. Gitu. Nah, persoalannya adalah kita tidak lama di dalam keadaan itu. Karena Kejadian pasal 3 kemudian berkata bahwa kita jatuh. Nah, di Kejadian pasal 3 itu, apa yang disebut dengan gambar dan rupa Allah itu, pertama dikatakan hilang, lenyap, dengan istilah telanjang. Perjanjian baru mengungkapkan kebenaran itu dengan istilah yang berbeda. Dalam Roma pasal 3 ayat 23, karena semua manusia telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Kehilangan kemuliaan Allah. Artinya, ya kita tidak lagi seperti yang dikatakan pemazmur pasal 8 ayat 4 sampai 6. Kita lagi tidak juga berada dalam kesempurnaan natur kita seperti Kejadian pasal 1 ayat 26-27. Kita sekarang ini adalah pribadi dengan tidak ada kemuliaan Allah. Walaupun Pak Kris berkata bahwa puing-puingnya tersisa. Puing-puingnya masih ada. Iya, nalar masih bisa berfungsi. Ya, nalar bisa berfungsi. Rasa masih ada. Kemampuan kehendak untuk mengkreasi sesuatu masih ada. Tetapi dengar baik-baik. Kualitas itu, kualitas puing-puing itu tidak memadai untuk sebuah persekutuan kembali dengan Allah yang sempurna, kudus, menghanguskan. Itu persoalannya. Di mana kita bisa mengambil kesimpulan itu? Lihat Kejadian pasal 3, ayat 8, dan seterusnya. Waktu Tuhan datang di pagi hari, dia datang untuk menjenguk mereka dengan kasih dan rahmat. Tapi apa yang terjadi? Ya. Mereka dengar suara Tuhan, mereka lari sembunyi. Bukan hanya sembunyi, tapi Alkitab berkata, mereka mengalami ketakutan yang luar biasa.
dan seterusnya. Artinya secara kodrat tidak mungkin ada perjumpaan antara Allah dan manusia. Bukan saja kita yang terlempar dari hadirat Allah, tetapi Allah juga tidak bisa mendekati kita dalam keadaan itu. Mengapa? Karena kalau Tuhan memaksa diri, ya, saya pakai istilah memaksa diri, atau mengambil keputusan mendekati kita tanpa tindakan pembatasan manifestasi kealahan, kita mati loh, gitu. Kita hangus loh. Artinya itu sama dengan menyekutukan gelap dengan terang. Logikanya di mana? Kapasitas mempersatukan, mempersandingkan gelap dengan terang itu tanpa melenyapkan salah satu pihak di mana? Kayak bisa. Gelap itu melambangkan kita yang berdosa. Ketika kita dekat Tuhan, wah, langsung lenyap. Gitu. Tetapi keputusan kasih karunia Allah menciptakan kita itu, tentu di kekekalan masa lampau, dia sudah tahu kita akan jatuh. Itu sebabnya rencana penebusan sudah dilakukan sebelum dunia dijadikan. Salah satu ayat yang saya tadi kutip adalah Efesus 1 ayat 4 dan 5. Ya. Nah, jadi kenapa intervensi Allah begitu hebat? Nah, saya coba menghitung ya seluruh pasal Alkitab itu ada 1189 pasal. Wow. Dari 1800 pasal itu, ya, dari 1189 pasal itu hanya 4 pasal yang tidak membicarakan manusia dalam kaitannya dengan dosa. Betul. 2 pasal pertama, Kejadian 1-2, lalu 2 pasal kitab terakhir. 2 pasal terakhir. Wahyu. Iya, 21 dan 22. Sisanya 1185 pasal berbicara tentang ekspansi dosa yang menghancurkan manusia. Nah, di situ Alkitab kita 66 kitab menggunakan 20 istilah dosa yang menjadi hadir serentak dalam kehidupan manusia. Dia bukan hadir saya dapat teranya, lalu Pak Peter dapat pasanya, lalu siapa dapat awonnya, lalu siapa dapat katanya, siapa hamartia. Nah, 20 istilah 20. Itu, 20 istilah itu hadir serentak. Nah, istilah yang paling mengerikan itu adalah kata. Kata dalam bahasa Ibrani. Yang di dalam Septuaginta kemudian PB dalam bahasa Yunani menerjemahkannya dengan kata hamartia. Dalam Injil Matius pasal 1 ayat 21, waktu malaikat berbicara kepada Yusuf, dia berkata bahwa artinya dia akan melahirkan seorang anak dan haruslah engkau memberi namanya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kata dosa di situ diterjemahkan dari kata hamartia. Apa arti hamartia itu? Hamartia itu harafiahnya pertama adalah salah satu. Selalu dipakai dalam konteks ibadah. Mencari Allah yang benar. Nah, sebentar, harus digarisbawahi. Pak. Ya. Pak. Ya. Bisa ulang lagi? Ulang lagi mulai dari kata dosa di situ. Karena tadi hilang sinyal. Oke. Kata dosa itu diterjemahkan dari sebuah kata Yunani, hamartia, Matius 1:21. Nah, arti harafiahnya itu adalah salah sasaran. Selalu dipakai di dalam konteks ibadah atau mencari Allah yang benar. Nah, itu yang harus digarisbawahi. Ya. Dia bukan berbuat dosa. Niatnya, attitude-nya mencari Allah yang benar. Tetapi karena hamartia adalah hakikatnya, maka pencaharian yang dia pikir benar itu mengenai sasaran yang salah. Itu sebabnya dia dikatakan tidak menyentuh Allah. Sasarannya siapa? Penyembahan itu hanya 2. Kalau nggak kena Allah, dia kena setan. Di mana kita bisa tahu? Lihat Kejadian. Kalau membaca Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-6, coba lihat motif Adam dan Hawa makan buah itu.
Mereka melawan Allah atau mencari Allah. Mereka Tidak ada melawan posisi Allah. netral. Iya. Apakah mereka itu bermaksud menjauh dari Allah atau menyamai Allah? Dalam perspektif mereka mau lebih dekat dengan Tuhan. Tetapi karena itu dilakukan dengan cara yang salah, maka ketika mereka makan buah itu, mereka terdegradasi dari hubungan dengan Allah, terputus dengan hubungan dengan Allah, lalu mereka sentuh di mana? Ayat 15, Yesus, Yahweh Elohim, ketika ketemu mereka di pasal 3 ayat 15 itu, Tuhan berkata, aku akan melakukan permusuhan di antara engkau dan perempuan. Artinya, kenapa Tuhan buat permusuhan antara iblis dan manusia? Karena dosa itu menjadi sebuah tali perdamaian. Dalam perspektif kita, tentu dengan konteks Allah, tentu konspirasi antara manusia dengan iblis untuk melawan Allah. Jadi, hamartia itu maksudnya mencari Allah, tetapi dia kena sasaran yang salah. Bukan dapat Allah, tetapi dapat iblis. Jadi, agama apa saja, kebaikan apa saja, kesalehan apa saja, yang dimaksudkan untuk mencari Allah di luar iman kepada Kristus, tidak akan menyentuh Allah. Karena hakikat kita adalah terpisah. Salah sasaran. Itu sebabnya kata hamartia itu seringkali juga diterjemahkan sebagai kata mati. Iya. Gitu. Nah, itu saja menunjukkan bahwa kita sudah absolut tidak bisa mencapai Allah. Apalagi kalau kita menggabungkannya dengan 19 istilah yang lain. Hadir secara serentak, membangun manusia seorang diri. Ya, itu sebabnya saya senang dengan istilah yang dipakai oleh John Calvin dengan total depravity. Dalam konteks ini beliau tepat. Ya. Dalam hal ini tepat. Mengapa? Karena dosa itu tidak saja dia melumpuhkan dan mengamputasi kapasitas kita mencari Tuhan. Artinya seluruh eksistensi kita, tubuh, jiwa, roh kita, keinginan kita, semua itu mati, teramputasi, ya, terpotong dari kapasitas mencapai Tuhan. Tetapi dosa juga itu menghadirkan kutuk terhadap semesta. Tuhan bilang dalam ayat yang ke-17, Kejadian pasal 3, terkutuklah tanah karena engkau. Kata tanah di situ adalah sebuah majas part protem pro parte. Penyebutan sebagian untuk separuh. Artinya seluruh semesta terkutuk karena engkau. Jadi kamu akan cari apa saja di situ, tidak ada yang menguntungkan. Gitu. Yang kedua, yang ketiga, dosa itu mempersekutukan kita dengan iblis. Makanya Tuhan berkata, aku akan meletakkan permusuhan di antara engkau. Lalu yang keempat, ini yang paling persoalan. Paling persoalannya adalah dosa itu menempatkan kita sebagai seteru Allah. Sebagai lawan Allah. Ketika Tuhan dapat mereka, lalu interview, kenapa kamu lari? Kenapa kamu sembunyi? Apa kamu sudah makan buah itu? Seharusnya Adam bilang, oh ya Tuhan, sorry, saya sudah makan. Tapi dia tidak bilang begitu loh. Ayat 12 dia berkata, perempuan yang kamu tempatkan. Kata kamu itu adalah emphasis, struktur kalimat. Jadi itu adalah tekanan utama kalimat. Jadi Tuhan lebih yang keladinya. Kalau Tuhan tidak jadikan wanita, saya nggak jatuh. Itu maksud Adam. Gitu. Artinya, itu sebabnya dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-10, Alkitab berkata, mengidentifikasi manusia dalam keberdosaan itu sebagai seteru Allah. Gitu. Seteru itu diambil dari kata di dalam militer yang berarti pengkhianat. Pengkhianatan. Seorang bawahan dengan sadar angkat pedang lawan komandannya. Gitu. Itu manusia. Jadi dari sudut hakikat, dari sudut niat dan kapasitas, manusia tidak mungkin memperoleh keselamatan. Ada contoh dengan caranya sendiri. Dengan caranya sendiri. Ada contoh nggak? Ada contoh orang yang paling saleh tapi tidak nyampe di surga. Tuhan aja kagum dengan kesalehannya. Cornelius. Ya, Cornelius dalam Kisah Rasul pasal 10. Wah, itu tidak ada kesalehan yang tidak dia buat. Dia berusaha untuk mencari Tuhan dan seterusnya, kesalehannya dia tularkan ke istri anak-anaknya.
bahkan bawahan-bawahannya. Tapi mulai baca dari ayat 43. Dia belum ke sorga. Kecuali ketika Petrus datang, beritahu Injil. Lalu dia percaya, dibaptis, Alkitab berkata dia diselamatkan. Nah, apalagi manusia yang setengah-setengah kesalehan. Bagaimana dia bisa mencapai Tuhan? Ya. Apa yang kurang pada Nikodemus? Seorang ahli kitab, seorang guru, Yesus saja menyapa dia dengan guru. Engkau guru orang Yahudi. Tapi dia tidak ke surga sebelum dia percaya Yesus. Gitu. Jadi, kenapa manusia secara total, secara absolut, tidak mempunyai kontribusi di dalam keselamatannya, baik dalam fase mencari, mendapatkan, atau ketika dia sudah memperolehnya dalam kepentingan memelihara. Karena memang keselamatan itu bukan domain dalam kapasitas kita. Dia hanya bisa dikerjakan oleh oknum berkapasitas Allah pencipta. Nah, mari kita lihat di dalam apa yang saya katakan tadi, teori atau doktrin Alkitab tentang keselamatan. Pertama itu adalah pilihan. Pilihan itu memang ada orang yang mengatakannya dalam diskusi Calvin Arminian, ada yang berkata bahwa itu hanya pilihan yang terbatas untuk orang-orang yang percaya diselamatkan. Tapi saya lebih lebih suka memahaminya sesuai dengan pernyataan nats klasik yang tadi saya kutip. Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Pilihan di situ adalah pilihan universal untuk Allah menyelamatkan setiap orang. Tetapi pilihan tidak serta-merta efektif dalam hidup seseorang. Karena frase berikutnya itu menunjukkan tindakan yang merupakan prasyarat efektivitas. Karena dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal itu, supaya barang siapa yang percaya. Jadi saya bisa memilih banyak orang, tetapi siapa yang mau? Itu yang menerima. Ya. Nah, jadi pilihan atau kata pilihan ini membawa kita kepada satu prinsip, bahwa inisiator keselamatan bukan manusia. Tidak pernah didapatkan. Cari dalam dunia ini siapa yang mendahului Allah dalam rencana keselamatan. Nggak ada. Kasih Allah menempatkan dia sebagai inisiator di kekekalan masa lampau untuk keselamatan kita. Sebelum kita jatuh dalam dosa, sebelum kita melakukan dosa itu, dia sudah merancangnya. Oleh apa? Kasih karunia. Nah, waktu kita jatuh dalam dosa, lalu dia hadir dalam nama Yesus untuk apa? Misi penyelamatan, pengganti. Nah, ini penting ya. Kenapa penggantian? Karena memang apa yang bisa kita buat untuk keselamatan kita? Alkitab berkata di dalam Markus 8:36, apa artinya kamu memiliki seluruh dunia kalau kamu kehilangan nyawamu? Frase itu atau ayat itu diucapkan oleh Yesus untuk menyatakan keabsolutan yang mutlak dari ketiadaan kemampuan kita untuk membangun sebuah jalan keselamatan. Diperlukan seorang pengganti yang memadai, bahkan yang supra dari kondisi kita. Yesus dapat melakukan itu karena dia Allah manusia. Nah, kepentingan penggantian ini adalah untuk memenuhi kaidah atau hukum penebusan. Penebusan itu definisi atau terminologi hukumnya adalah membayar harga setimpal untuk mengambil milik sendiri. Nah, jadi di dalam penebusan itu ada beberapa unsur yang harus dipahami. Yang pertama adalah pembayaran setimpal. Pembayaran setimpal itu penting ya. Ada beberapa teman kemarin diskusi panjang lebar itu di grup ya. Kenapa harus Allah yang mati? Ini logikanya di sini.
Penebusan itu, ya, penebusan itu mengatur sebuah kaidah yang harus dipenuhi, bahwa harga pembayaran penebusan harus setimpal dengan objek penebusan. Ya. Nah, harga penebusan itu adalah Yesus. Ya, harganya adalah Yesus. Siapa Yesus? Yesus adalah Allah. Pertanyaan kita, semahal apa manusia sehingga Allah yang harus menggantikannya? Ayat yang tadi saya kutip menunjukkan argumentasinya. Tidak ada yang dapat membayar kita kecuali Allah. Karena kita diciptakan dalam gambar dan rupa Allah. Yang hilang dari kita adalah kemuliaan Allah. Jadi kalau kita ini mau dikembalikan kepada Allah, harus ada sebuah pembayaran yang sama dengan harga yang hilang. Harga kita. Harga yang hilang, iya. Harga kita yang hilang itu adalah kemuliaan. Artinya kalau kita mau kembali kepada Allah, ya, kalau kita mau kembali kepada Allah, sederhana. Ambil itu kemuliaan Allah. Tapi you harus bayar loh harga. Nah, dari sudut kita, apa yang kita bisa bayarkan? Nggak ada. Tuhan Yesus bilang, nggak ada. Sebuah bumi pun tidak cukup. Gitu. Blaise Pascal bilang, kalau kamu bisa mengkonversi semesta ini untuk mengisi lorong kebutuhan hidup kamu, itu pun lorong itu tetap kosong. Kenapa? Karena kebutuhan kita akan hidup itu hanya bisa diisi penciptanya. Jadi itu logika. Kenapa Allah harus mati membayar harga? Karena hanya Dia yang dapat membayar harga setimpal harga kita yang hilang. Jadi tubuh dan darah Kristus yang dikorbankan di kayu salib itu adalah darah dan tubuh Allah yang sama harganya, bahkan lebih dari harga diri kita yang hilang. Yang diciptakan dalam gambar dan rupa Allah itu. Yang kedua, penebusan, dia harus memiliki kuasa. Bukan saja membayar harga, tetapi dia harus dapat memerdekakan objek tebusan. Nah, itu yang digambarkan oleh Allah dalam kata ex agorazo. Dengan apa? Kalau hanya Yesus mati, gitu, untuk apa? Pak Peter mau percaya dia nggak? Kalau hanya sejarahnya sampai mati. Walaupun deskripsi Alkitab, PLPB, ya saya katakan tadi 1189 pasal, tidak ada data, tidak ada indikator, tidak ada indikasi bahwa dia berdosa. Meskipun dia seorang yang sangat saleh sempurna, walaupun dia dikatakan Allah yang menjadi manusia, lalu dia berhenti di kematian, you percaya nggak? Aku nggak mau percaya. Karena persoalan itu bukan kesalahan. Ya. Dia harus dapat mengatasi kuasa dosa. Alkitab berkata dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-17, sebab pada saat engkau memakannya, engkau pasti mati. Nah, harga penebusan, dia bukan saja dapat membayar harga pemulihan untuk mengharmonikan hukum yang sudah tercedera, tapi dia harus berkuasa mengangkat, mengubah keadaan terjajah menjadi terlepas. Itulah tindakan Kristus dengan kebangkitannya. Nah, kalau ada orang yang memenuhi kualifikasi ini di luar Yesus, kenapa harus percaya Yesus? Iya kan? Tidak ada. Hanya Yesus yang memenuhi kualifikasi itu. Jadi dia membayar harga kita yang hilang, tetapi dia juga dengan kebangkitannya menginjeksi kita dengan kehidupannya, supaya kita bisa hidup. Makanya dalam Injil Yohanes 11:25 dia berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Jadi hebatnya keselamatan di dalam Kristus ini menjelaskan kepada kita bahwa ini bukan domain manusia. Ini penting ya, supaya kita bisa tahu apakah dosa yang engkau buat dalam kekristenanmu dapat membuang engkau ke neraka. Ya. Nah, yang ketiga adalah dari penebusan itu lutro. Kata lutro itu berbicara tentang tujuan mulia atau goal akhir dari penebusan. Dia bukan membayar, membawa keluar untuk dieksploitasi. Bukan. Tapi dia mengembalikan kita kepada hakikat semula kita. Alkitab berkata bahwa marilah kita menjadikan manusia itu menurut gambar dan rupa kita, supaya ia berkuasa. Ia berada pada kemartabadan yang setara dengan Tuannya. Makanya goal akhir penebusan itu dikatakan dalam perjanjian baru, dalam Roma pasal 8 ayat 29, supaya kita
menjadi segambar kembali dengan anak. Wah, itu bukan domain manusia, Pak. Gitu. Ya. Itu hanya mutlak bisa dikerjakan Allah. Itu sebabnya pengerjaan itu, penebusan itu memuaskan hati Allah. Dia menyenangkan. Karena tidak ada lagi ketercederaan hukum yang tidak terpenuhi. Semua dipulihkan. Kita dipulihkan karena kita diciptakan kembali dalam keadaan yang baru. Hukum Allah yang tercedera dipulihkan dengan pembayaran yang adil. Ya. Nah, lalu ada kelahiran baru. Nah, kelahiran baru adalah terjadi kepada kita saat kita merespon pengorbanan itu. Nah, kelahiran baru ini adalah sebuah tindakan penempatan karakter Allah. Istilah yang dipakai dalam Injil Yohanes 3 ayat 3, 5, dan 7 adalah genete anoten. Anoten. Ya, penempatan hidup, soe, karakter yang baru, aion, ayat yang ke-16, di dalam kehidupan kita yang berdosa tadi. Oleh karena kita menerima seluruh tujuan, seluruh nilai, dan hakikat dari pengorbanan Kristus. Bahwa di kayu salib itu dia mati menggantikan kita. Seharusnya kita yang ditangkap, lalu diadili secara maraton, secara singkat, secara tidak adil, karena memang kita orang berdosa, gitu. Lalu kita yang seharusnya berteriak di Kalvari, "Bapak, kenapa engkau tinggalkan aku?" Tapi itu tidak pernah menjadi sejarah kita. Karena Yesus menggantikan kita. Nah, kelahiran baru terjadi ketika kita berpaling, menerimanya. Menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, menerima seluruh karya dan maksud karya itu bagi kita. Jadi kita diciptakan baru, menjadi seorang anak Allah. Nah, memang menarik sekali ya, perhatikan nanti setelah ini, kelahiran baru ini membawa kita kepada kedudukan yang baru. Bukan saja kedudukan, tapi hakikat yang baru. Injil Yohanes pasal 1 ayat 12. Tapi barang siapa yang percaya kepadanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Wah, kata itu dipertegas oleh Paulus di dalam Galatia pasal yang keempat, ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Itu istilah yang dipakai di situ, bukan saja teknon, anak kandung. Kenapa anak kandung? Saya dulu pikir, kenapa anak kandung? Karena menurut ayat 4-5, Galatia itu, waktu kita percaya kepada Yesus, Roh Kudus secara langsung melahirbarukan kita. Jadi dia menempatkan, Kolose 3 ayat 9-10 berkata, dia menempatkan hakikat baru di dalam kita. Hakikat apa itu? Hakikat Allah. Jadi kalau kita belajar hukum genetika, kromosom ayah ibu kita, DNA mereka, termultiplikasi dalam hidup kita ketika pembuahan terjadi. Kelahiran baru di dalam Kristus melahirkan kembali DNA Allah. Menggantikan tabiat berdosa. Sehingga kita secara real, faktual, berdasarkan karya ilahi yang rohani, dijadikan anak Allah. Kita benar-benar teknon. Jadi pilihan kata Yunani itu sangat tepat. Ya, anak kandung. Nah, menarik adalah bahwa tidak saja jadi anak kandung. Karena nanti di dalam doktrin pengangkatan atau adopsi, kita dijadikan huios. Huios itu ahli waris. Ahli waris pertama tentu atas identitas kita sebagai seorang anak Allah. Warisan berikutnya yang kita terima adalah kuasa Allah. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan sama yang seperti aku lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Itu sabda Kristus dalam Injil Yohanes 14 ayat 12. Lalu yang ketiga tentu kekayaan. Rahmat dan lain sebagainya, Efesus 1 ayat yang ketiga. Jadi, pengangkatan kita menjadi huios itu benar-benar menempatkan kita kembali sebagai pemilik ciptaan yang dirancang oleh Allah
dalam Kejadian 1 tadi. 5 hari dia menjadikan segala sesuatu. Nah, lalu kita didamaikan dengan Tuhan. Karena kita sudah memenuhi standar itu, kualifikasi seorang anak dan ahli waris, kita diperdamaikan. Dibenarkan. Nah, dibenarkan ini, ya kita mengenalnya dalam beberapa tahapan. Jadi itu adalah tindakan pembenaran, itu adalah sebuah tindakan judicial Allah. Jadi oleh karena iman kita kepada Kristus, maka secara hukum, Pak, ya Allah membenarkan kita. Iya, gini, kita perlu rangkum lagi dari awal tentang poin-poin tertentu sebelum Bapak masuk lagi ke pembenaran, supaya teman-teman yang baru masuk bisa nangkap kembali, lalu kemudian mereka bisa ikuti. Jadi pertama, ketika pertanyaannya adalah apa yang membuat seseorang masuk neraka? Pertama, karena dia sudah hancur secara total depravity, ya, sehingga efeknya adalah dia tidak mampu atau tidak memiliki kesanggupan untuk menggapai Tuhan. Dia sudah lari dari tujuan awal Allah dalam penciptaannya. Oke, sehingga efeknya lagi adalah mereka tidak bisa bersekutu dengan Tuhan karena dosa itu. Akibatnya adalah Allah harus bertindak, datang untuk menyelesaikan persoalan ini. Dan yang dilakukan Allah adalah di dalam Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus datang menjadi penebus karena ketidakmampuan manusia tadi. Setelah itu, setelah Yesus menebus, maka hasilnya kita dikembalikan kepada gambar dan rupa Allah, dijadikan ahli waris, lalu kemudian kita bisa kembali bersekutu dengan Allah hari ini ketika kita percaya Yesus sampai di kekekalan nanti. Begitu kan Pak ya? Betul. Berarti kita juga bisa menyimpulkan bahwa jika keselamatan ini bukanlah hasil karya kita, adakah kemungkinan setelah kita menerimanya, keselamatan itu bisa hilang karena perbuatan kita, Pak? Sebelum lanjut dalam pembenaran. Saya singgung dulu pembenaran. Pembenaran itu tindakan yudisial. Jadi setelah kita menerima seluruh karya tadi, akhirnya Allah putuskan kita orang benar. Kita dulu orang berdosa, sekarang kita orang benar. Nah, setelah kita dibenarkan itu, kita diangkat semua tadi itu, lalu kita mengalami pada saat kita lahir baru juga ada sebuah posisi lain juga, posisi baru yang kita punya. Kita disebut orang kudus. Nah, waktu kita bicara tentang kekudusan hidup di dalam keselamatan ini, ada beberapa fase kekudusan itu yang harus kita seharusnya, logikanya, sehatnya, wajarnya kita alami. Pertama, waktu kita percaya Yesus, kita mengalami pengudusan secara posisi. Secara posisi artinya kedudukan berdosa tadi oleh genete anoten, penempatan karakter Allah dan hidup Allah dalam hidup kita menjadi orang benar. Tetapi persoalannya begini. Setelah kita secara yudisial berdasarkan hukum Allah dibenarkan, kita masih dalam tubuh yang fana ini loh. Kita masih dalam dunia ini loh. Betul Pak. Ya. Dan itu adalah sebuah keadaan yang membuat kita sangat rentan terhadap dosa, kelemahan, kelalaian, dan seterusnya. Nah, diskusi apakah keselamatan itu hilang atau tidak hilang, biasanya muncul di sini. Muncul di sini. Nah, jadi waktu kita berada di dalam kedudukan benar, lalu kita berdosa, kita tidak kehilangan kedudukan kita sebagai orang. Ya, kedudukan kita sebagai orang yang telah diselamatkan itu tidak hilang oleh karena dosa, oleh karena kelalaian kita, atau karena kelemahan kita. Yang persoalan adalah, Jadi keselamatan dalam hal ini bersifat permanen, Pak ya? Permanen. Yang terjadi di sini adalah pertama, ketidaknormalan pada pertumbuhan kita. Seharusnya
ya seharusnya begitu kita seorang kudus, maka kita harus hidup dalam konsekuensi logis dari hakikat itu. Kedudukan dan hakikat kita sebagai orang benar harus terekspresi dalam keputusan harian kita, dalam perkataan, sikap hidup, keputusan-keputusan kita di dunia industri, relasi, dan lain sebagainya, seharusnya refleksi mengalir dari hakikat baru. Tapi seringkali kan kita tidak seperti itu. Paulus saja dalam Roma pasal yang ke-7 berkata, apa yang kupikir baik bukan itu yang kulakukan. Karena Tuhan Yesus sendiri berkata, daging memang roh memang penurut, tapi daging roh memang penurut. Gitu. Artinya ada sebuah fase yang tidak mungkin terhindar. Saya bisalah berkata bahwa 100%. Kita tidak bisa ideal di dalam hidup. Ada enggak? Ada enggak seorang benar Allah yang percaya Yesus, lalu dalam masa dia masuk sorga, dia nggak pernah jatuh dalam dosa? Ya, gitu. Maksudnya dalam perjalanan selama dia hidup ya? Iya. Ada nggak yang nggak berdosa? Saya nggak pernah dengar orang ngaku begitu. Pendeta dengan karisma, keintiman hubungan dengan Tuhan, dengan tanda-tanda yang ajaib pun mengaku setiap hari. Musa, tahu nggak? Mazmur 90 ayat 12. Dia berkata, Tuhan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana. Doa itu, dia bukan tulis di awal pelayanannya loh. Bukan di masa mudanya loh. Bukan di rentang 0 sampai 40 tahun loh. Itu ditulisnya dalam perjalanan menuju tanah perjanjian loh. Itu adalah sebuah rentang di mana dia face to face dengan Tuhan loh. Gitu. Kita tahu kan dia tidak sampai di tanah perjanjian. Gitu. Dia tidak sampai di tanah perjanjian. Walaupun kematiannya sangat spektakuler. Karena Allah sendiri yang mengubur dia. Begitu. Tapi kita lihat ada kelemahannya. Gitu loh. Dia pernah jatuh dari garis ideal yang seharusnya progres menanjak. Musa itu. Apalagi yang lain. Gitu. Petrus pernah ditegur mati keras-keras oleh Paulus karena kemunafikan. Tuhan Yesus. Paulus. Nah, apakah kita kemudian dalam dosa-dosa, kelemahan-kelemahan di rentang hidup kita ini itu dapat menjadi alasan untuk kita kehilangan keselamatan. Yang padahal keselamatan itu kita tahu tadi itu 100% karya Allah. Jadi baik, saya bisa simpulkan, Pak. Ya, jadi karena keselamatan itu adalah 100% karya yang Bapak bilang biasanya melulu karya Allah, berarti tidak ada hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk memperolehnya dan mempertahankannya. Nah, yang kita lakukan dalam kehidupan Kristen kita sebagai perbuatan baik dan benar itu tidak ada relevansinya dengan memperoleh atau mempertahankan keselamatan. Saya mempunyai 12 seri khotbah tentang nilai perbuatan baik. Saya sudah sampai di seri ke-7. Seri pertama, perbuatan baik itu seharusnya konsekuensi logis atau refleksi dari kondisi batinia yang benar. Yang kedua, itu adalah gambaran dari duduknya dia ada di pihak Allah. Karena dia bukan saja ditebus, tapi jadi ex agorazo bersama dengan Allah. Lalu, itu adalah alasan, itu adalah cara dia untuk memperoleh hubungan intim dengan Tuhan. Penguasaan atau kepenuhan Roh Kudus. Karena Alkitab berkata hanya orang benar yang mengalami kepenuhan Roh Kudus. Bersyukur. Mempertajam kehidupan dalam misi Allah. Mendongkrak kehidupan Kristen kita menjadi seorang manusia Allah dalam pengertian sejati. Dan seterusnya. Artinya semuanya itu bukan untuk memelihara keselamatan. Tapi itu adalah sebuah demonstrasi kemuliaan hidup di dalam keselamatan. Itu sebabnya upah menanti. Kalau misalnya karena dosa misalnya kita kehilangan keselamatan setelah kita jadi anak Allah, maksud saya. Lalu yang dinyatakan rugi oleh Alkitab di dalam
1 Korintus 3 ayat 15 itu siapa? Ya, Siapa ya. ayat itu? Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Ya, tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Lalu itu siapa? Seperti keluar dari dalam api. Iya. Lalu itu siapa? Orang Kristen, Pak. Misalnya, orang percaya. Iya. Begitu. Jadi, oke, Pak, kita break dulu sejenak. Ada pertanyaan masuk ini. Oke. Untuk sekaligus kita bisa refresh karena tidak terasa jam sudah 1 jam kita di sini. Oh, iya. Ini Pak, ini pertanyaannya ada mau tanya Pak. Ini dari Litisan Wow ya. Mau tanya Pak Pendeta, bukankah pengadilan itu haknya Tuhan? Oke, ini mungkin tadi berhubungan dengan statement keselamatan itu permanen dan tidak ada dosa yang bisa membatalkannya ketika kita percaya. Ini Pak, gimana Pak pertanyaan ini? Pengadilan yang dinyatakan oleh Allah bagi manusia itu beberapa, ada beberapa. Secara umum ada 2. Ya. Pertama itu adalah pengadilan untuk orang benar, orang percaya Yesus. Itu terjadi ketika kita diangkat oleh Tuhan ke sorga berdasarkan 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayat 17. Jadi Tuhan akan datang, pertama dia bangkitkan yang mati, lalu dia mengubah kita yang masih hidup semua ke dalam tubuh kemuliaan, lalu menyongsong dia ke sorga. Nah, waktu kita masuk ke sorga, pertama kali kita buat menurut 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-10, kita harus menghadap tata pengadilan Kristus. Nah, objek atau pokok peradilan di situ, bema di situ, bukan kedudukan kita sebagai orang percaya. Apakah si A nanti, Pak Biam, kau ke neraka, Peter ke sorga? Bukan. Kalau baca itu baik-baik, kita sudah di surga sama-sama. Kita sudah di sorga, itu sudah dalam tubuh kemuliaan. Jelas Alkitab berkata di situ, pengadilan kita adalah soal apa yang kita buat selama kekristenan kita, baik ataupun jahat. Nah, di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-15 merinci itu. Ayat 12 berkata, entahkah ia membangun dengan emas, perak, batu permata, atau kerumput, kayu kering, dan jerami. Ayat 13 berkata, semuanya akan dinyatakan pada hari Tuhan dengan api Tuhan. Gitu. Jadi ayat 14 berkata, jika pekerjaannya tahan uji, ia menerima upah. Dari beberapa benda yang dipakai sebagai analogi dari nilai dedikasi Kristen itu, kira-kira mana yang tahan dengan api? Tentu emas, tentu perak. Bahkan batu permata itu diasah dengan suhu yang sedemikian rupa. Tetapi kayu rumput kering, dia pasti terbakar. Nah, persoalannya adalah ketika kita naik ke sorga, lalu semua dedikasi Kristen, sikap hidup kekristenan kita terbakar. Apa persoalannya? Yuk dilempar ke neraka. Oh enggak. Ayat 15 berkata begini. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita rugi. Tetapi ia sendiri tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Ada 2 kata kontras di situ. 2 kali kata tetapi muncul di situ. Untuk menjelaskan kepada kita keabsolutan dan kekokohan posisi kita di dalam Kristus. Bahwa tidak ada dosa yang dapat memisahkan kita lagi dari Allah di dalam keselamatan ini. Itu sebabnya Alkitab berkata di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke 38-39 kuasa yang di sorga sekalipun, yang sudah ada atau akan datang, maut, keadaan dan kelaparan, memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Gitu. Nah, jadi pengadilan Kristus memang diberikan, tetapi objek atau pokok yang diadili di situ bukan kedudukan kita, tetapi itu adalah apa yang kita buat di dalam rentang kepercayaan. Jangan lupa ya, kita ini anak Allah, kita ini ahli waris Allah. Seharusnya kita tinggal di rumah Bapa. Ya. Karena kita adalah warga kerajaan Allah. Tapi kenapa kita ada di dunia ini?
Pertama, salah satunya adalah untuk misi penyelamatan dan transformasi dunia. Penyelamatan. Amanat agung spiritual dan amanat agung kultural. Itu tugas kita. Apakah Anda atau saya dapat menjalankan tugas itu secara benar dan tuntas? Jika benar dan tuntas, ayat 14 berkata, kamu dapat upah. Nah, itu tujuan peradilan. Peradilan yang kedua, nanti ada di penghujung kerajaan 1000 tahun. Tapi itu hanya sebuah eksekusi untuk merangkai setiap orang yang tidak percaya Yesus ke dalam kekekalan neraka. Lautan api yang nyala-nyala oleh belerang dan tidak terpadamkan. Wahyu 21 ayat 8. Oke. Ya, jadi kita hampir di penghujung ini, Pak. Kita hampir bisa menyimpulkan jawaban untuk pertanyaan utama di dalam diskusi kita atau paparan pada hari ini. Besok kita akan bicara tentang beberapa etika atau mengenai prinsip pernikahan Kristen. Dan hari ini kita akan membuat kesimpulan dulu tentang pertanyaan yang pasti ke neraka ini, Pak. Pertama, kalau saya melihat siapa Pak Ahok ya, sekali lagi saya sebut nama. Kalau kita melihat dari semua pernyataannya, dari bagaimana dia memulai karir politik, bahkan kemarin saya mendengar salah satu video yang menunjukkan bahwa dia rupanya pernah merasa terpanggil untuk menjadi hamba Tuhan. Betul. Melayani secara full time dan hampir berangkat untuk sekolah teologi, lalu kemudian ada sedikit halangan berhubungan dengan keluarga, orang tua, lalu itu batal. Nah, jadi apakah kita bisa berkata bahwa beliau ini tidak percaya kepada Yesus? Menurut Bapak gimana? Saya banyak mendengar kesaksian beliau tentang sikap atau sikap imannya ya terhadap Kristus. Jauh sebelum peristiwa ini. Dan tidak ada kesimpulan lain bahwa dari pernyataan-pernyataan langsung beliau, tidak ada keraguan untuk berkata bahwa dia seorang percaya Yesus. Dia seorang, kalau dia percaya Yesus, maka seluruh berkat di dalam karya keselamatan Kristus itu, pastilah dia alami. Kelahiran baru, kemudian dia sudah berada di dalam Allah, union with Christ, dan seterusnya, dan dia sedang berada dalam providensia Allah untuk sampai kepada tujuan akhir pada penebusan, yaitu menjadi secitra kembali dengan Allah di sorga. Nah, ada teman yang mengomentari dia, yang menjadi latar belakang perbincangan kita ini. Ada 5 dosa yang dibuat oleh Pak Ahok dan mungkin juga orang-orang lain yang sama. Seperti saya katakan tadi, sebenarnya beliau itu hanya satu dari sekian juta atau mungkin separuh gitu. Wah, saya banyak ketemu di daerah-daerah di mana itu orang lebih parah dari keadaan ini. Ya, kalau saya menyebut 1-2 nama, Anda pasti tahu, gitu. Nah, beliau berkata bahwa pertama, karena dia sudah melanggar atau menghancurkan kesakralan nilai dari pernikahan Kristen. Iya, memang pernikahan Kristen itu pernikahan yang unik ya, karena dia diidentifikasi sebagai pernikahan kudus. Pernikahan kudus adalah mengidentifikasi tentang hakikat dan kedudukan serta nilai para pihak di dalamnya yang menjadi prasyarat nilai hubungan. Pertama, Allah yang Maha Kudus, kemudian orang percaya yang adalah orang kudus. Lalu diikat di dalam sebuah hubungan yang kudus. Kudus artinya dipisahkan untuk kita. Nah, lalu itu yang pertama. Yang kedua dia katakan karena dia bercerai. Lalu yang ketiga itu dia kawin lagi. Lalu yang keempat itu dia menafsir secara sembarang tentang sejarah dan perkawinan Paulus. Dan apalagi beliau berkata bahwa kalau saja Yesus tidak mati cepat, kalau dia sampai di umur 40 tahun, mungkin saja dia menikah. Walaupun teman ini memelintir dengan istilah pasti, Pak.
Tapi sebenarnya beliau Pak Ahok dia tidak pernah berkata pasti menikah, mungkin gitu ya. Nah, Baik. apakah dosa ini sebelum ini, saya pernah dengar khotbah. Kalau mau cari YouTube-nya ada. Ada seorang ibu dia berkata begini, kalau kamu tidak ngampuni orang, kamu masuk neraka loh. Argumentasi dia apa? Matius 5. Dia berkata kalau kamu tidak dia mengampuni, Bapamu yang di surga tidak mengampuni kamu loh. Artinya apa? Kalau Bapak tidak mengampuni kamu, berarti kamu berdosa. Berdosa berarti kamu ke neraka. Wah, itu parah nggak itu? Parah. Lalu yang ketiga, cari di YouTube. Ya. Cari di YouTube. Ada satu pengusaha lagi, ini bapak-bapak ini. Sepertinya saya pernah dengar itu, Pak. Ini bapak-bapak ini, dia berkata begini. You kalau tidak bayar perpuluhan, ke neraka loh. Wah, hanya tidak bayar perpuluhan, ke neraka loh. Gitu. Kenapa dia bilang? Karena kalau saudara merujuk ke afirmasi teks dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat 8 dan 9, kalau Anda tidak membayar perpuluhan itu dikategorikan sebagai penipu. Nah, coba Anda baca dalam Wahyu 21. Dan penipu masuk neraka. Iya, di situ dikatakan salah satu kategori orang yang ada di neraka itu adalah penipu. Gitu. Berarti kalau Anda tidak bayar perpuluhan, Anda menipu. Menipu siapa? Menipu Allah. Itu berarti Anda ke neraka. Waduh, hebat sekali. Nah, ini dosa-dosa. Jadi memang sekarang ini, jadi memang sekarang ini, saudara, ada teologi yang terus berkembang di dalam gereja, yaitu teologi ekstra syarat untuk masuk surga, begitu ya? Itu mengada-ngada, ya. Baik. Kalau saja, misalnya, begini saja. Iyalah, saya terlanjutkan kalimatnya. Kalau misalnya kebenarannya seperti itu, ada porsi Allah dan ada porsi kita, gitu. Baik. Teksnya di mana? Gitu. Semua orang di dalam Alkitab, satu-satunya alasan pembenaran oleh Allah terhadapnya adalah karena iman. Orang dibenarkan karena iman. Iman itu artinya yang kita sebut tadi perpalingan. Beriman itu dua dimensi. Perpalingan itu dua dimensi. Dia berhenti dari jalan terus berdosa itu, lalu dia berpaling kepada orang yang disalib itu, yang menggantikan dia di situ. Yesus Nazaret, gitu. Itu saja, gitu. Jadi itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, tetelestai, gitu. Ya, sudah selesai. Sudah selesai, gitu. Iya, saya juga barusan beberapa minggu ini saya mempelajari kembali tentang iman Abraham, lalu mengkhotbahkannya dalam khotbah seri, dan satu minggu ini saya mempelajari tentang iman Abraham yang taat sepenuhnya. Itu dalam Kejadian 15 ayat 6 itu, Pak. Yang dikatakan di sana, maka percayalah Abraham. Jadi kata hifil, bentuk hifil itu rupanya mempercayakan apa? Konteksnya bicara tentang janji Tuhan, keraguan Abraham tentang bagaimana dia dapat anak, lalu kemudian tentang janji Tuhan berhubungan dengan ketakutannya, lalu Tuhan bilang jangan takut. Jadi kemudian kalimat yang mengikutinya adalah maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Jadi imanlah yang membuat Abraham itu dibenarkan. Bukan perbuatannya, bukan kemampuannya, bukan kemampuan secara logika, bukan kemampuan di dalam berbuat, dan bahkan kemampuannya secara fisik untuk menghasilkan anak, itu semua termasuk ke dalam situ. Betul. Jadi itu menarik, Pak. Iya. Betul. Ada seorang guru saya. Kalau silakan, Pak. Ada seorang dosen saya, dia bilang begini, saya kalau membaca kisah orang Israel itu saya emosi. Begitu mereka mengalami mukjizat, ketika mereka sudah lawan, itu menyeberang laut Tebarawa, hanya hitungan hari mereka mengeluh dan seterusnya. Gitu. Lalu padahal mereka berada di bawah tiang awan dan tiang api, kata Pak, tepatnya itu Pak Pendeta Dr. Arni Ambal. Saya bilang begini, Pak, apakah ketegar tengkukan orang Israel itu tidak lebih baik dari kita? Artinya kita yang lebih tegar tengkuk. Kenapa dia bilang? Roh Allah itu ada di hati kita. Kita sama secara pribadi
Kita ini bait kediamannya gitu. Tapi Alkitab berkata, jangan mendukakan roh, gitu, yang ada di hati kamu, yang memeteraikan kamu sampai kepada hari Tuhan. Loh, jadi kata itu, Efesus 4:20 ya, itu berkata bahwa meskipun Anda berdosa, saya berdosa, roh Allah itu ada di situ, gitu. Dia berduka, menjadi tetapi meterai. dia tidak dapat, ya, dia meskipun dia berduka, dia tidak dapat melepaskan cengkraman pemeteraiannya atas hidup kita. Ya. Efesus 1 ayat 13-14 berkata sampai kita memperoleh kepenuhannya. Gitu. Jadi kepermanenan keselamatan itu, Pak, bukan saja dari sudut manusia, bahwa kita memang tidak punya kontribusi di situ karena memang tidak ada pada level kemampuan kita. Tetapi karena itu melulu pekerjaan kasih karunia Allah yang sempurna. Dari mulai dia memilih sampai kepada permuliaan nanti, itu hanya oknum sekaliber Allah dengan sekapasitas Allah yang bisa mengerjakannya. Gitu. Ada seorang teman, itu orang Palu yang bagi tadi. Dia bilang, carilah mata, carilah hati, carilah tangan. Yang selalu terima kamu, perhatikan kamu. Saya bilang sama beliau, komen itu. Saya bilang, tangan, mata, dan hati itu hanya ada pada Yesus. Kalvari adalah bukti. Ya. Dia tidak bisa lari dari Kalvari itu hanya karena saya dan saudara. Nah, begini, ada satu hal yang mau saya katakan. Apakah berarti bahwa Allah bermain dengan dosa, kompromi dengan dosa? Oh tidak, dosa selalu ada konsekuensi. Ya, waktu kita berdosa, kedudukan kita tidak hilang. Kedudukan kita sebagai anak Allah tidak hilang, tetapi relasi kita, keintiman kita, keakraban kita dengan Bapa, dengan Allah Tritunggal, jadi rusak. Sama dengan sebuah rumah tangga. Ketika anak kita melawan dan lain sebagainya, kita jengkel. Kita memberi mereka disiplin dan seterusnya, tetapi kita tidak bisa menghapus fakta DNA kita ada di situ yang membuat mereka duduk sebagai anak di dalam hubungannya dengan kita. Kita ini kelahiran baru yang secara faktual, real dikerjakan Roh Kudus loh. Jadi di dalam diri kita mengalir darah Allah. Di dalam diri kita mengalir kromosom dan DNA Allah. Itu tidak bisa dihapus oleh kekuatan apapun yang di bawah kolong langit ini, gitu. Dan itu pekerjaan Allah yang suprematif. Itu sebabnya kita bukan menganggap bahwa kepermanenan keselamatan itu rekayasa subjektif. Tidak. Itu bertumpu kepada data-data dan afirmasi teks. Alkitab, betul. Alkitab. Begitu. Ya. Baik. Saudara-saudara, teman-teman dimanapun berada, kita sudah 1 jam 23 menit ini. Saya bilang di awal tadi bahwa kita akan toleransi 30 menit. Jadi kalau misalnya ada saudara-saudara yang ingin berkomentar live bersama-sama dengan kami di sini, saya sudah membagikan link untuk bisa masuk. Itu ada di chat juga, ada di live chat, lalu kemudian ada di layar ini. Saudara bisa mengetik itu di browser, lalu kemudian mari memberi berkomentar. Tetapi catatannya, pertanyaannya ini hanya bersifat konfirmasi. Jadi kita tidak punya waktu untuk memperdebatkan sesuatu di sini. Kalau ingin berdebat nanti kita atur waktu-waktu lain. Tetapi hari ini bisa pertanyaan konfirmatif aja. Jika saudara ingin bertanya untuk mengklarifikasi sesuatu, bisa sekarang, gitu ya. Jadi silakan kalau ada yang mau bertanya. Oh ya, sementara kita menunggu Pak. Jadi seandainya kita bisa memastikan bahwa Pak Ahok itu adalah murid Kristus, di mana dia sudah percaya sejak lama, kira-kira dia masuk neraka enggak jika dia mati sekarang? Ini hanya untuk mempertegas lagi. Berdasarkan pernyataan teks ya, bahwa hanya percaya Yesus orang ke sorga, dan dikorelasikan dengan pengakuan beliau
setiap kali dia memberi keterangan atau testimoni dan lain sebagainya bahwa dia percaya Yesus, artinya memenuhi kualifikasi yang dinyatakan oleh Alkitab, dia ke sorga. Oke. Dia Baik. ke sorga. Nah, saya mengatakan Oke, itu jadi berdasarkan penyataan Alkitab. Ya. Nah, kalau ada orang yang sering mengutip, misalnya seperti Yohanes 10, Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, sebagai alasan orang untuk dibuang ke neraka. Atau Ibrani pasal yang ke-6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan seterusnya. Saya kira pendekatan mereka salah ya. Karena di Injil Yohanes 15 itu tidak berbicara tentang keselamatan. Tapi itu adalah berbicara tentang kapasitas berbuah di dalam kondisi sudah dibersihkan. Ayat yang ketiga. Kamu sudah dibersihkan. Karena itu tinggallah di dalam aku. Supaya kamu berbuah lebat. Dan dalam ayat yang ke-4 dan 5. Ayat yang ke-6. Jika kamu di luar aku, kamu sama dengan ranting yang dipotong. Yang sebentar kering, dikumpul lalu dibakar. Nah, orang seringkali menafsirkan dipotong, kering, dibakar, dikumpul dan dibakar itu sebagai lepas dari konteks. Jadi itu selalu diartikan dibuang ke neraka. Enggak. Itu konteksnya berbicara tentang kapasitas berbuah. Pertama, secara positif, di luar Yesus, absolut mutlak, Anda tidak bisa berbuat sesuatu yang bernilai abadi. Maaf Pak. Mulai ulang dari konteksnya karena tadi mati. Oke. Dalam konteks itu berbicara tentang kapasitas berbuah dalam kekristenan. Artinya, secara positif, di luar Yesus, Anda tidak bisa berbuat secuil karya pun yang bernilai kekal. Yang cocok dengan karakter sorga. Nggak ada. Karena Alkitab berkata dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, fondasi sudah diletakkan. Dan fondasi itu tidak dapat diganti. Yesus Tuhan. Ya. Karena itu bangun sesuai dengan karakter Kristus. Gitu. Nah yang kedua, sisi negatifnya yang disebut dengan dipotong, dikumpulkan, kering, lalu dikumpulkan dan dibakar, itu berbicara tentang keabsolutan. Ya, dibakar. Itu tentang kepastian yang absolut, tentang kegagalan yang tragis. Jika Anda orang Kristen, tapi Anda tidak andalkan Yesus. Gitu. Kalau kita mengandalkan... Bukan bicara tentang kehilangan keselamatan ya Pak? Bukan. Tapi itu tentang kapasitas berbuah. Itu yang dibicara. Karena ayat 1 berkata, akulah pokok anggur yang benar. Bapakkulah pengusahanya. Dan kamu adalah ranting-rantingnya. Dan kamu sudah dibersihkan. Itu minus Yudas. Ada orang yang berkata, ada Yudas loh di sini. Nah, Yudas itu sudah pergi dari pasal 13. Ya. Yang sisa ini adalah ke-11 murid. Ya. Alkitab berkata di situ, Yesus berkata kepada mereka, kamu memang sudah dibersihkan. Tetapi tinggal di dalam aku, supaya kamu bisa berbuah. Sebab di luar aku, kamu tidak bisa berbuah. Dan itu yang kita perlihatkan dalam kehidupan Kristen kita. Gitu. Ibrani pasal 6 juga bicara seperti itu. Itu tidak bicara tentang keselamatan, tapi itu juga berbicara tentang pergerakan dari kekanak-kanakan kepada keadaan yang ploreo, keadaan yang penuh. Gitu. Kalau kita bermain-main dengan kekristenan kita, lalu Tuhan berkata dalam ayat 78, memberi sebuah gambaran. Ada air turun di atas tanah. Tapi kalau tanah itu menumbuhkan semak, belukar, dan seterusnya, ia dekat kepada penghukuman untuk dibakar. Tapi kalau dia menghasilkan tumbuhan yang menjadi berkat, dia akan diberkati. Pertanyaan kita, waktu tanaman yang semak belukar itu dibakar, apakah tanahnya hilang? Ya. Tidak hilang. Tanah itu tetap ada di situ. Tapi kondisinya seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan tadi dalam 1 Korintus 3 ayat 15. Tetap diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Dari dalam api. Iya. Nah, jadi jadi saudara-saudara, ya. Kita masih akan ini ada putus ini sedikit, Pak. Ya. Jadi saudara-saudara, kita masih akan bicara panjang lebar lagi besok atau lusa.
Memang ada beberapa pertanyaan yang tidak sempat kita bicarakan, tapi ini kita tinggal beberapa detik lagi ya, sudah 1 jam 30 menit. Ya. Memang kita belum pastikan besok kita akan mulai jam berapa ya Pak? Ya. Barangkali malam kalau memang ada kesempatan. Tapi hari Minggu teman-teman kita akan bicara lagi hari Minggu, dan topiknya bukan lagi bicara tentang kepastian keselamatan, tetapi berhubungan dengan konsep pernikahan Kristen dan konsep kristologi. Jadi berhubungan dengan pernyataan-pernyataan yang saudara-saudara sudah tahu. Ini demi meluruskan, bukan demi pribadi, bukan demi mengejar konsep atau mengejar pernyataan seseorang atau menjustis dan lain sebagainya, seperti yang dicurigakan oleh beberapa kawan, tetapi demi meluruskan pandangan kita sebagai orang Kristen. Dan satu hal, jika Anda berkata, ngapain urus dia? Dia bukan jemaatmu juga. Bukan. Dia jemaat kita karena dia sesama orang percaya. Dan tubuh Kristus itu satu. Tubuh Kristus itu kita semua. Dan kita semua terkoneksi. Jadi jauh pemahaman itu. Jadi oke, ini sudah 1 jam 31 menit. Pak Biam, terima kasih. Pak Ray. Ya, sama-sama Pak Peter. Sudah berbicara panjang lebar. Saya percaya jika kita memperhatikan semua yang sudah dipaparkan tadi, maka pemahaman kita tentang soteriologi secara biblika itu akan lebih lengkap. Dan ada teman tadi yang berkata bahwa saya disegarkan kembali. Lalu masih ada juga beberapa komentar, tetapi kita skip aja itu. Besok atau lusa, saudara-saudara bisa nanti saya akan share linknya. Saudara-saudara bisa masuk dan kita bisa berbincang lebih banyak. Pak Ray, terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita akan menutup ini di dalam doa. Kita akan menutup ini di dalam doa. Saya minta Pak Ray yang berdoa. Silakan Pak. Baik, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, karena sempurna karyamu bagi kami, kekal providensiamu bagi kami. Dan kami bersyukur, meskipun kami jatuh bangun dalam kekristenan kami, providensiamu membawa kami selalu bangkit kembali. Bukan karena kami baik, bukan karena kami inisiator dari semua kebaikan ini, tetapi ini adalah karena penopangan Roh Kudus, Kaunselor Maha Agung kami. Dan terima kasih untuk waktu ini, kiranya eksposisi firman yang kami dengar menolong kami untuk produktif di dalam kehidupan kami sebagai seorang misionaris Allah untuk dunia dan generasi kami hari ini. Berkati Pak Peter, berkati semua teman-teman yang serta, dan berkati gereja-gereja Tuhan di Indonesia, dan berkati semua hamba-hamba Tuhan, supaya kami berkomunikasi, mengevaluasi, dan seterusnya dalam elegansi dan nilai-nilai Kristen yang konstruktif, menghargai satu dengan yang lain, bahkan saling menopang, sehingga Tuhan, hubungan kasih kami yang dipenuhi dengan rasa hormat dan seterusnya dapat mempertegas identitas kami sebagai murid Kristus, sebagaimana Kristus Tuhan berkata, jika engkau mengasihi satu dengan yang lain seperti aku mengasihi engkau, maka orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Terima kasih Tuhan. Amin. Berkati gereja Indonesia agar kami hidup di dalam kasih. Demi nama Kristus Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat-Mu, ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Ray. Tuhan Yesus memberkati. Begitulah Cawa Bekis, cara waras belajar kitab suci. Sampai jumpa semuanya. Amin. Tuhan berkati juga Pak Peter.